غر محجلة بين ظهري خيل دحم بخم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فردتهم على الحوض رواه مسلم. Hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pada 2 pekan yang lalu kita sudah terjemahkan hadis ini. Saya yakin Bapak Ibu masih ingat terjemahannya. Jadi saya tidak mengulangi lagi terjemahannya. InsyaAllah. Kalau lihat dari wajahnya, kalau lihat dari wajahnya kayaknya sudah masih ingat semua. Alhamdulillah. Jadi dalam hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah mendatangi pemakaman Baqi' di Madinah. Lalu kemudian sampai di pemakaman itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam atau doa kepada orang-orang yang ada dalam pemakaman itu atau orang-orang yang meninggal. Ini menjadi dalil bahwa dibolehkannya atau disunnahkannya kita untuk ziarah kubur. Ya, dari hadis ini menjadi dalil bolehnya ziarah kubur, walaupun dulu Nabi SAW pernah mengatakan nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, kata Nabi kepada para sahabat. Tetapi kemudian di akhir hadis itu Nabi kembali perintahkan, maka berziarahlah. Jadi makna hadis itu kenapa Nabi dulu melarang para sahabat? Imam An-Nawawi mengatakan karena para sahabat ketika itu imannya belum kuat, akidahnya belum kuat, khawatir mereka melakukan yang aneh-aneh di pemakaman. Nah, sehingga maknanya setelah iman mereka kuat, akidahnya kuat, barulah kemudian Nabi perintahkan maka berziarahlah. Itu maknanya bahwa ziarah kubur itu hikmahnya satu, tujuannya satu, yaitu zikrul maut, zikrul akhirah. Hanya mengingat mati untuk ziarah kubur itu tujuannya, atau mengingatkan kepada akhirat. Yang lain nggak ada lagi, udah tujuannya itu aja. Jadi kalau kita ziarah itu ya tujuannya ingat mati aja, ya. Makanya Nabi menyuruh perintahkan sering-seringlah ziarah kubur supaya ingat mati. Tapi kadang-kadang orang terlalu sering juga jadi lupa. Iya. Itu penggali kubur tuh sering ke kubur tapi dia nggak ingat mati. Dia ingatnya orang aja kapan, siapa lagi yang mau mati, karena dia yang gali gitu, ya. Jadi bolehnya atau disunnahkannya kita ziarah kubur. Lalu kemudian Rasulullah SAW ketika masuk ke pemakaman itu mengucapkan salam atau doa, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Nabi mengucapkan Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Assalamualaikum itu keselamatan atas kalian semuanya, wahai negerinya orang-orang beriman. Jadi satu pelajaran dari sini, mengucapkan salam itu Rasulullah SAW bukan hanya kepada orang yang hidup, orang yang sudah mati aja Nabi mengucapkan salam atau mendoakan mereka. Artinya apalagi kalau kita ketemu dengan orang yang hidup, gitu maksudnya. Jadi mengucapkan salam itu sunnah hukumnya ketika setiap kali kita bertemu dengan saudara kita, apalagi masuk rumah atau masuk rumah siapapun, ucapkan salam. Ya, perintahnya begitu. Termasuk rumah kita sendiri. Kalau masuk rumah sendiri, walaupun rumah sendiri, ucapkan salam. Kadang-kadang kan kita kalau rumah sendiri, rumah sendiri ini ngapain sih pakai salam-salam segala begitu. Ya.
Dan adabnya itu kalau masuk rumah orang 3 kali kita salam, nggak ada yang jawab, pulang aja udah, jangan dipaksain. Kadang-kadang orang 3 kali salam nggak dijawab-jawab, dibuka pintunya sama dia. Ini ada orangnya nggak sih gitu? Apapun kondisinya, mau dia lagi tidur atau apa, kalau 3 kali salam kita nggak dijawab, pulang balik. Adabnya begitu. Jangan sampai ngelongok-longok ke pintu, ke jendela. Ada orangnya nggak nih ngelongok-longok ke pintu, jendela. Ya, 3 kali batasnya. Karena dulu Nabi, ketika Nabi datang ke rumah sahabat, Nabi mengucapkan 3 kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat itu menjawabnya tidak sampai kedengaran Nabi. Ya, menjawabnya pelan dia jawab, Nabi nggak dengar di luar. Diucapkan lagi sekali lagi oleh Rasulullah SAW, dijawab lagi sama dia, tapi suaranya nggak sampai kedengaran Nabi. Ketiga kalinya Nabi mengucapkan salam, karena Nabi nggak juga kedengaran jawabannya, Nabi mau balik, baru dia buka pintunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kata dia. Kata Nabi, 3 kali aku ucapkan salam, kenapa engkau tidak jawab? Jawaban dia apa? Saya jawab ya Rasulullah, tapi engkau tidak dengar, karena aku ingin didoakan olehmu sampai 3 kali. Begitu. Ya. Jadi 3 kali Nabi mendoakan dia, kan Nabi yang mendoakan dia. Itu kalau Nabi. Tapi kalau Ustadz datang ke rumah kita 10 kali dia salam gak dijawab-jawab sama kita, ya beda lagi. Taib ya. Jadi itu sunnahnya salam begitu. Jadi ini ciri juga seorang muslim, kalau ketemu tuh ya salam. Ya, afsus salam bainakum, kata Nabi, tebarkan salam di antara kalian. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi salah satu ciri orang penghuni surga itu orang yang selalu menebarkan salam. Assalamualaikum, ketemu di masjid, assalamualaikum. Ya, walaupun kita pakai motor di jalan kaki, assalamualaikum. Kalau perlu setelah salam itu bersalaman, sunnahnya begitu. Itu tapi kalau kondisinya memungkinkan. Jangan sampai berpapasan pakai mobil, turun dia, assalamualaikum, salaman di jalanan. Itu juga nggak masuk akal. Terlalu apa namanya? Ya terlalu baik. Ya. Dan tidak ada pernah isyarat di dalam Islam itu ketika salam itu mengangkatkan tangan. Woi, nggak ada itu. Kalau mau assalamualaikum ketemu. Taib ya. Jadi mengucapkan salam. Daru qaumin mu'minin. Daru qaum itu negerinya orang-orang beriman. Jadi ini kalimat doa Nabi ini ketika masuk pemakaman itu mengucapkan doa seperti itu, ini menjadi peringatan buat kita bahwa orang-orang beriman itu negerinya bukan dunia ini sebenarnya. Dunianya, negerinya orang beriman itu nanti setelah dunia ini. Dunia ini hanya kita dalam perjalanan aja. Sampai Nabi mengatakan kun fit dunya, ya, ghariban aw abiris sabil. Jadilah kalian di dunia itu, kata Nabi, seperti orang yang asing atau orang yang dalam perjalanan atau orang yang menyeberang jalan. Itu peringatan Nabi kepada kita. Jangan jadikan dunia ini sebagai tempat kita selamanya. Ya, makanya pemakaman itu negerinya orang beriman, bukan dunia ini negeri kita. Negeri kita adalah akhirat. Dan awal dari akhirat itu adalah kuburan. Itu awal akhirat kita. Maka kita harus selamatkan diri kita di kuburan dan juga di akhirat. Saya waktu itu, waktu 2 pekan yang lalu saya sampaikan, ketika Utsman bin Affan setiap kali bertemu dengan kuburan, dia menangis sejadi-jadinya. Hatta yabula lihiyatahu, sampai air matanya itu membasahi jenggotnya. Jenggotnya Utsman itu lebat. Air matanya sampai membasahi jenggotnya, berarti nangisnya bukan main-main berarti. Air matanya air mata beneran, bukan air mata buaya. Sekarang air mata buaya banyak, bahkan buaya darat pun banyak sekarang. Ya, tapi binatang buaya itu juga ada hikmahnya.
Waktu itu saya sampaikan buaya itu hebat, ada hebatnya buaya itu. Tahu nggak kenapa orang-orang Betawi itu kalau nikah pakai roti buaya? Itu ada filosofinya. Karena buaya itu binatang paling setia dengan pasangannya. Tuh, kalau orang Betawi pakai roti buaya supaya tuh pengantinnya kayak buaya. Maksudnya kesetiaannya. Jangan salah. Iya, pakai roti buaya. Tapi ya. Jadi karena itu dunia ini hanya sementara. Nggak lama kita di dunia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? A'maru ummati baina 60 wa 70 sana. Rata-rata umur umatku itu kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Ini udah rata-rata semua ini saya lihat. Yang hadir ini. Kalau saya sih masih muda. Iya. 12 tahun. Sisanya maksudnya saya mah. Tapi jangan karena kita berpikir kita masih muda, usianya masih muda, jangan berpikir begitu. Karena usia manusia itu tidak ada yang tahu. Manusia hidup itu seperti buah kelapa. Bapak Ibu pernah lihat buah kelapa tidak? Buah kelapa itu apapun dia jatuh. Yang masih kecil nih jatuh. Pernah nggak lihat buah kelapa, Pak? Hah? Nggak pernah ya? Ya orang kota semua sih. Buah kelapa itu yang kecil tuh jatuh. Dulu kalau waktu saya anak-anak yang kecil itu saya diambil dimakan enak itu. Nggak pernah ya? Ya elah. Buah kelapa yang muda jatuh juga. Apalagi yang tua. Itulah kehidupan manusia. Jadi usia kita ini tidak memandang usia, mati itu tidak memandang usia. Jangan dikatakan bahwa orang sudah tua itu pasti mati, belum tentu. Banyak yang muda-muda mati duluan. Ya, walaupun seringnya sih orang tua duluan, yang muda belakangan. Biasa begitu. Tapi sering juga yang muda belakangan, yang tua duluan. Betul tidak, Pak? Iya. Jadi jangan merasa hebat. Apalagi kalau orang sudah punya kekuasaan, kayaknya dia nggak bakal mati gitu. Karena dia sudah berkuasa. Berapa lama sih dia berkuasa? Baru jadi apa ya? Hah? Dari lurah. Baru jadi lurah doang. Loh, sombongnya minta ampun. Ya, belum baru jadi RW. Nggak ada RW ya? Ya. Gitu, apalagi jadi presiden. Waduh, kayaknya pengen selama-lamanya dia pengennya begitu. Kayaknya. Ya. Cawe-cawe. Saya nggak tahu arti cawe-cawe itu apa. Ya, cewek-cewek tahu-tahunya. Baik ya. Jadi itu sinyal buat kita bahwa kehidupan ini hanya sebentar. Dunia ini sebentar, tidak lama. Dan usianya umat Rasulullah SAW itu memang pendek dibanding usia-usia umat-umat sebelumnya. Kalau sebelumnya umat-umat sebelum panjang usianya. Umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa, Ibrahim itu panjang-panjang usianya. Nabi Nuh saja dalam Al-Quran Allah sebutkan 950 tahun dakwahnya. Dakwahnya doang tuh 950 tahun dakwahnya. Nggak mungkin begitu lahir langsung dakwah, nggak mungkin. Pasti sebelum dakwah itu sudah ada beliau usianya berapa. Dakwahnya doang tuh 950 tahun. Begitulah panjang usia orang dulu, umat-umat terdahulu. Tapi umatnya Rasulullah SAW tuh nggak nyampe. Kata Nabi hanya 60 sampai 70. Ya, hanya sampai segitu saja. Baik. Jadi ini memastikan bahwa dunia itu bukan negeri kita. Tapi walaupun dunia ini bukan negerinya orang-orang beriman, tapi kita saat ini ada di dunia ini. Gitu maksudnya. Jangan mentang-mentang ini bukan negeri kita, enggak usah dipikirin lah. Jangan. Salah juga. Wabtaghi fima ataka darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah juga ingatkan, carilah olehmu kebahagiaan akhirat. Tuh Allah katakan begitu.
Carilah olehmu kebahagiaan akhirat. Emang utamanya tuh akhirat. Tapi kata Allah, jangan engkau lupa. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan engkau lupa bahwa saat ini kita sedang di dunia. Ya, mencari kebahagiaan akhirat dengan dunia yang kita miliki hari ini. Itulah tujuan hidup kita. Ya, kalau bisa nih hidup kaya raya, mati masuk surga, itu paling nikmat tuh. Kalau bisa. Tapi jangan sampai udah di dunia sengsara, di akhirat masuk neraka. Nauzubillah tuh. Kalau nggak bisa dunianya bahagia atau kaya raya, di akhirat masuk surga, yang minimal lah walaupun di dunia susah, tapi di akhirat masuk surga. Itu masih mending daripada dunia sengsara, akhirat masuk neraka. Nah, itu yang kita kasihan ketika melihat orang-orang yang nggak pernah sholat, yang hidupnya itu susah. Betul tidak, Pak? Kasihan kita kadang-kadang melihat orang seperti itu. Ya. Taib ya. Jadi oleh karena ini peringatan buat kita. Apalagi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan wa inna insyaallahu bikum lahikun. Dan sungguh kata Nabi, lanjutan doa tadi, sesungguhnya kami insyaallah kata Nabi akan menyusul kalian semuanya yang ada di dalam kubur itu. Ya, kami ini semuanya kata Nabi, kita ini semuanya akan menyusul mereka. Kita akan nyusul mereka dan kita akan ketemu. Kita semuanya akan masuki kubur kita. Dan siksa kubur itu tidak sebentar. Siksa kubur itu lama, Pak. Karena siksa kubur itu sampai hari kiamat. Itu siksa kubur. Orang belum ada yang masuk neraka sekarang. Masuk surga juga belum ada orang sekarang. Dari manusia pertama yang meninggal itu belum ada masuk surga, belum ada masuk neraka. Surga dan neraka itu dimasuki nanti setelah kiamat melalui beberapa tahapan, baru surga neraka. Sekarang belum ada. Adanya siksa kubur dan nikmat kubur. Jadi kalau hari ini kita meninggal, menunggu sampai hari kiamat itu lama kalau memang disiksa di kuburnya. Nah, kalau mau tidak lama-lama siksa di kubur, meninggalnya nanti pas mau kiamat aja. Itu juga kalau bisa. Tapi kan nggak bisa begitu, ya. Nah, oleh karena itu selamatkan diri kita di kubur itu. Baik ya. Nah, setelah Rasulullah mengatakan bahwa kami insya Allah akan menyusul kalian semuanya, ada kalimat Nabi di sini yang luar biasa. Kata Nabi SAW begini, wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Kata Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat ketika itu, depan para sahabat, sungguh kata Nabi, aku rindu akan saudara-saudaraku. Itu kalimat Nabi membuat para sahabat ketika itu kaget. Kata Nabi, aku rindu akan saudara-saudaraku, bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat ketika itu menjawab, faqalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Kata para sahabat, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Kata para sahabat. Ya, karena ucapan Nabi itu membuat seakan-akan para sahabat itu jauh dari Rasulullah SAW. Makanya mereka mengatakan, bukankah kami ini ya Rasulullah adalah saudara-saudaramu? Nabi ketika itu tidak menjawab dengan kata-kata iya dan tidak. Jadi jawaban Nabi ketika itu tidak atau iya enggak. Tapi jawaban Nabi langsung menjawab dengan kalimat antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Tapi jawaban Nabi tidak ada kalimat iya atau tidak. Harusnya kan jawabannya iya atau tidak. Karena sahabat bertanya, bukankah kami ini saudaramu wahai Rasulullah? Nabi tidak menjawabnya iya atau tidak, tapi Nabi langsung mengatakan antum ashabi. Kalian semuanya adalah sahabat-sahabatku. Kata para ulama mensyarahkan hadis ini, berarti sahabat Nabi itu predikatnya dua.
Mereka adalah sahabat Nabi, mereka adalah juga saudara-saudaranya Rasulullah SAW. Apa bedanya sahabat dengan saudara? Yang dimaksud dalam hadis ini, kalau yang disebut dengan sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Sama dengan kita, disebut sahabat kita kalau tidak pernah bertemu dengan dia. Kalau kita tidak pernah bertemu dengan dia, maka dia tidak disebut sama sahabat. Sama dengan sahabat Nabi SAW. Semua orang yang pernah bertemu dengan Nabi, maka disebut dengan sahabat. Walaupun hidupnya di zaman Nabi, tapi kalau dia tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, maka tidak disebut sahabat. Kata para ulama. Ada dulu namanya seorang yang hidup di zaman Nabi, namanya siapa? Siapa namanya tuh? Yang dia menggendong ibunya kemana-mana. Wah, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu para ulama mengatakan dia bukan sahabat, walaupun hidupnya di zaman Nabi. Kenapa? Dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia tinggalnya di Yaman, orang Yaman. Nabi di Madinah. Satu ketika diminta izin kepada ibunya, ingin bertemu dengan Nabi SAW dan ingin ke Madinah. Diizinkan oleh ibunya, dan dia berangkat ke Madinah. Dilalahnya tuh, kata orang-orang sekarang dilalahnya gitu kata dia. Sampai di Madinah, Nabi lagi keluar jihad, enggak ketemu juga. Akhirnya karena terlalu lama meninggalkan ibunya, dia balik ke Yaman. Dia tidak bertemu dengan ibunya. Makanya para ulama mengatakan dia bukan sahabat. Dia termasuk golongan tabi'in. Kenapa? Tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu disebut dengan sahabat. Jadi dulu sahabat itu ribuan jumlahnya. Banyak sahabat itu, karena semuanya mereka bertemu dengan Nabi. Dalam perang saja 3.000, dalam perang Mu'tah itu pasukan Nabi 3.000 orang. Itu semuanya sahabat semua tuh. Perang Mu'tah itu 3.000 orang pasukan. Tapi Nabi tidak ikut dalam perang Mu'tah. Ya. Dalam perang Mu'tah itu Nabi hanya mengantarkan sampai perbatasan Madinah. Karena dalam perang Mu'tah itu 3 orang Nabi amanahkan memimpin dalam perang Mu'tah. Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Talib, kemudian Talhah, Abdullah bin Rawahah. Tiga-tiganya syahid dalam perang Mu'tah. Dan Nabi mengatakan ketika saat berangkat nih, dilepas oleh Nabi di pinggiran Madinah, di pinggir kota Madinah, ukhzu bi bismillah, kata Nabi SAW kepada mereka, berangkatlah kalian dengan bismillah, bunuhlah orang-orang yang ada di hadapan kalian, orang-orang kafir. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh merusak pohon, tidak boleh merusak rumah-rumah ibadah. Itu wasiat Nabi kepada mereka saat berangkat dalam perang. Jadi Islam itu sangat beretika, Pak. Dalam perang aja tuh etika Islam itu luar biasa. Kalau orang sudah nggak berdaya di hadapan kita, kafir lagi perang nih, nggak berdaya, udah nggak bisa apa-apa, nggak boleh dibunuh. Beda dengan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, walaupun sudah tidak berdaya, dihabisin. Ya, baik. Jadi ketika itu Nabi tidak ikut. Nah itu 3.000 orang jumlahnya itu dalam perang Mu'tah itu. Nah itu semuanya sahabat semua, karena bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu disebut dengan sahabat. Sekarang udah nggak ada sahabat. Sekarang yang banyak sok hebat, ya kan? Sahabat udah nggak ada, sok hebat banyak. Ya, sahabat udah habis. Nah, oleh karena itu dalam hadis Nabi mengatakan, antum ashabi, kalian semuanya adalah sahabat-sahabatku. Lalu kata mereka, siapa yang dimaksud oleh Rasulullah itu saudaranya itu? Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ikhwanuna alladzi lam ya'tu ba'du. Yang aku maksud, kata Nabi, saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang datang setelah kalian, yang tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kita termasuk atau tidak, Pak? Termasuk kita. Jadi kita ini orang-orang yang dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dirindukan oleh Nabi. Waditu, kata Nabi, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Siapa mereka? Orang-orang yang datang setelah kalian, setelah para sahabat yang enggak pernah bertemu dengan Nabi. Bahkan ada seorang sahabat bertanya, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah,
Berbahagialah orang-orang yang hidup bersamamu, dia beriman denganmu, dan dia melakukan apa yang kau perintahkan, karena dia bertemu denganmu. Ketika itu Nabi mengatakan, emang benar kata Nabi, orang-orang yang hidup bersamaku dengan ini, sahabat-sahabat ini semua orang yang bahagia, karena mereka bertemu denganku, beriman kepadaku, mengikuti aku. Tapi apa kata Nabi? 3 kali Nabi mengatakan tuba alaihim, tuba alaihim, tuba, sampai 3 kali. Tapi lebih bahagia lagi kata Nabi, lebih bahagia lagi dan lebih bahagia lagi. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak bertemu dengan aku, beriman kepada aku dan mengikuti aku, kata Nabi SAW. Itulah kita hari ini. Kalau kita beriman kepada Nabi, mengikuti Rasulullah SAW, kita orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Makanya di akhir hadis ini kan Nabi mengatakan, wa anna faradtuhum 'alal haud. Nanti kalian semuanya saudara-saudaraku itu, kata Nabi, aku akan tunggu mereka di pintu telaga. Al-haud itu telaga. Telaga apa maksudnya? Telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar itu telaga di surga yang Allah khususkan untuk Nabi SAW dan umatnya. Karena ketika itu Nabi mengatakan, wa'adani Rabbi Azza wa Jal taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Kata Nabi, telaga Al-Kautsar itu adalah dijanjikan Allah bagiku dan seluruh umatku akan masuk ke dalam telaga itu. Tapi dalam hadis itu Nabi juga mengatakan, fayukhtalajul 'abdu minhum. Tapi ternyata ada orang-orang yang tidak bisa masuk ke dalam telaga itu. Iya, sampai Nabi mengatakan kepada Allah, ya, sampai Nabi katakan seakan-akan Nabi protes kepada, fa'aqulu ya Rabbi innahu min ummati. Wahai ya Rabb, kata Allah, dia umatku. Kenapa dia tidak bisa masuk ke dalam telaga itu? Bayangin coba. Apa kata Allah? Fayaqul, Allah berfirman ketika itu, ma tadri ma ahdatsat. Wahai Muhammad, kata Allah, engkau tidak tahu apa yang telah ia lakukan setelah engkau tidak ada. Paham maksudnya Pak? Ya? Engkau tidak tahu, kata Allah, apa yang telah ia perbuat setelah engkau wafat. Memang dia sendiri umatmu, tapi dia mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari jalanmu. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Ya. Baik, makanya nih, akhirnya ini aku tunggu saudara-saudaraku itu, kata Nabi, nanti di pintu telaga itu. Baik. Jadi kita ini orang-orang yang dirindukan oleh Nabi SAW. Tapi kalau kita mampu untuk beriman kepada Nabi dan mengikuti Rasulullah SAW, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Dan sunnah-sunnah itu bukan hanya dalam masalah ibadah kepada Allah, bukan hanya sholat sunnah itu, bukan hanya tilawah Quran, bukan hanya puasa sunnah, bukan. Yang namanya sunnah itu seluruh sisi kehidupan Nabi itu yang dia perintahkan kita mengikutinya, mencontoh Rasulullah SAW, itu sunnah. Walaupun sifatnya bukan ukhrawi, sifatnya duniawi. Makan umpamanya, makan itu kan sifatnya duniawi, tapi hidupkan sunnah Nabi dalam makan dan minum. Bagaimana caranya? Makanlah dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan, minumlah sambil duduk, jangan sambil berdiri. Dan ketika saat makan, jangan sisakan makananmu, karena mubazir, Allah tidak suka mubazir. Itu bagian dari sunnah. Kalau minum, jangan sisakan minumanmu, karena itu mubazir. Ini yang kayak kita minum sekarang nih, jangan sampai tersisa. Kalau tersisa nggak ikutin sunnah berarti. Biarin, ntar dilihatin kembung-kembung dah perutnya. Ya. Itu mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin, kata Allah. Sesungguhnya mubazir itu saudara-saudaranya setan. Makanya mubazir. Termasuk makan pun. Makan nih cara makan Nabi SAW. Kalau makan, kalau ada yang jatuh dari piringmu, ambil. Bisa jadi yang jatuh itulah yang diberkahi oleh Allah. Wah, bahaya Ustaz, itu bisa kuman. Nggak apa-apa, belum 5 menit ya, ambil. Kecuali kalau makannya di kamar mandi jatuh nasinya. Jangan disisakan makanan kita, itu mubazir. Itu bagian dari sunnah.
Jadi banyak sunnah itu. Dalam memakai pakaian saja, pakailah pakaianmu dari sebelah kanan. Pakai sendal kanan dulu, pakai baju kanan dulu, pakai pakaian kanan dulu. Sampai Aisyah mengatakan Nabi SAW nyisir rambut itu dari kanan dulu. Pernah nggak kita kepikiran kalau nyisir kanan dulu, Pak? Oh kan, mulai nggak dijawab. Karena iya, kanan dulu kalau mau nyisir. Itu kalau yang ada rambut. Kalau yang nggak ada rambut, apa yang mau disisir? Ya, kanan dulu, bagian dari sunnah. Ya, kalau mau ngikutin Nabi SAW. Memang sih perbuatan Nabi itu ada 3 macam. Ada af'alul jabariyah. Ada sifatnya perbuatan Nabi itu yang sifatnya pribadi, kemanusiaan, yang kita mesti nggak ngikutin. Ya. Apa contohnya? Ya tentang makanan Nabi SAW. Nabi kan makannya pakai kurma. Nah, kita nggak mesti ngikutin pakai kurma juga. Karena kita udah biasa pakai nasi. Nah, gimana kalau kita pakai kurma nggak kenyang-kenyang kita? Dari kecil kita udah suguhin nasi. Itulah sebabnya Nabi itu kalau makannya pakai 3 jari. Karena pakai kurma bisa dengan 3 jari. Kalau nasi makan soto pakai kuah, gimana 3 jari? Nah, nggak bisa kan? Ya, nah itu bagian dari perbuatan Nabi yang sifatnya manusiawi. Atau pakaian Nabi SAW sifatnya adalah menutup aurat. Tapi Nabi mengatakan pakaian yang paling disuka oleh Nabi adalah gamis. Ya, pakai gamis itu paling disukai oleh SAW. Ya, apakah mesti kita harus pakai gamis terus? Enggak juga. Repot. Main tenis meja pakai gamis, bulu tangkis pakai gamis, repot. Ya enggak mesti gitu. Ini namanya perbuatan yang sifatnya manusiawi biasa. Ya. Ada perbuatan Nabi yang sifatnya sunnah, yang diperintahkan Nabi, yang dianjurkan. Nah, itulah ibadah-ibadah sunnah kita yang harus kita hidupkan. Dan ada satu lagi perbuatan Nabi itu disebut dengan af'alul khasa'is. Perbuatan Nabi yang sifatnya khusus, hanya boleh dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak boleh untuk umatnya. Contohnya apa? Puasa wisol. Ya, puasa wisol, puasa yang nyambung terus. Atau sholat tahajud setiap malam bagi Nabi adalah wajib, bagi umatnya kita tidak. Itulah sebabnya kita tuh jarang, karena kita bilang enggak wajib, ya kan? Padahal sebenarnya gini Pak, kalau kita melihat dari surah Al-Muzammil ayat terakhir itu sebenarnya kalau kita maknai ayat itu sebenarnya kita nggak boleh tinggalin sholat tahajud sebenarnya. Ya, kenapa? Karena di dalam ayat itu sesungguhnya Rabbmu tahu tentang kemampuanmu untuk sholat malam. Ada orang yang mampu di awal malam, ada orang mampu pertengahan malam, ada orang mampu di akhir malam. Artinya setiap hari, setiap malam harus sholat tahajud, tapi kemampuanmu sesuaikan. Gitu maksudnya. Kalau nggak bisa 11 rakaat, minimal 2 dan 1. 2 rakaat tahajudnya, 1 witirnya. Itu yang minimal. Nah, biasanya kita tuh pilihnya pasti yang minimal. Nah, kita di mana-mana begitu, minimalis. Maunya ibadahnya yang minimal, tapi hasilnya yang maksimal. Tuh, emang begitu kita. Mana ada yang usaha minimal hasilnya maksimal. Tapi nggak apa-apa lah daripada enggak. Ya, cuma yang mudah karena ada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika itu Rasulullah SAW ketika mengatakan aku rindu dengan saudaraku itu, lalu para sahabat ketika itu komentar, karena Nabi mengatakan saudaraku itu yang aku rindukan itu orang-orang yang datang setelah kalian. Para sahabat komentar, kaifa ta'rifu man lam ya'tu ba'du min ummati ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kata sahabat, bagaimana engkau kenal dengan umatmu nanti di akhirat? Engkau belum pernah bertemu dengan mereka.
Jadi bagaimana caranya engkau mengenal mereka? Gitu kata para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu masuk akal pertanyaannya. Nabi kan nggak pernah ketemu kita. Bagaimana caranya Nabi mengenal kita? Apalagi kita bentuknya beda sama orang-orang Arab. Orang Arab memancung-mancung. Kita mana ada yang mancung? Beda kan? Penampilan tidak akhir. Mana umatnya Nabi? Bagaimana engkau mengenalnya? Kata Rasul pada sahabat kepada Nabi. Apa jawaban Nabi? Rasul ketika tadi ini menjadi motivasi buat kita. Rasul mengatakan, bertanya kepada sahabat, ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina zahri khairud duhmin buhmin. Kata Nabi, bagaimana pendapat kalian kalau ada orang punya seekor kuda putih, lalu seekor kuda putih itu berdiri di tengah-tengah sebuah lapangan dan semuanya di situ kuda-kuda hitam semua. Kuda hitam semua di lapangan itu, di tengah-tengah itu ada seekor kuda putih. Kata Nabi, ala ya'rifu khailahu. Apakah dia bisa melihat kudanya atau tidak? Pak, itu perumpamaan Nabi tuh. Bagaimana pendapat kalian, kata Nabi, kalau ada orang punya kuda putih, lalu di sebuah lapangan berkumpul kuda-kuda hitam semua, satu lapangan itu hitam semua. Seekor kuda dia kuda putih, di tengah-tengah itu berdiri seekor kuda putih, kudanya dia. Kira-kira kata Nabi, dia bisa lihat nggak kudanya? Pasti. Karena di tengah-tengah kuda yang hitam, seekor kuda putih pasti bisa kelihatan banget. Ya kan? Nah, Nabi SAW mengatakan, mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah, pastilah dia bisa melihat kudanya. Lalu Nabi mengatakan, fa innahum ya'tu ghurran muhajjalina minal wudu. Kata Nabi SAW, begitulah aku nanti akan mengenal umatku di yaumil akhir. Ketika saat semua manusia berkumpul di situ, aku kenal dengan mereka. Bagaimana caranya? Karena mereka bercahaya dengan air wudunya mereka. Dari wudhu itulah Nabi mengenal kita nanti kelak di yaumil akhir. Ya, maka kata Nabi SAW, ghurran muhajjalina, maka panjangkanlah wudhumu. Karena dari wudhumu itulah nanti Nabi mengenalmu di yaumil akhir. Karena tubuhmu bercahaya dari air wudhu yang kau lakukan, maka panjangkan wudhumu. Apa panjangkan itu maksudnya? Ada dua maknanya. Pertama, panjangkan itu adalah ketika saat menyucinya, lebihkan. Paham maksudnya Pak? Nyuci tangan nih, wudhu, sampai mana batasnya? Siku. Panjangkan kata Nabi, lebihkan berarti sampai sini. Tapi jangan sampai sini, basah bajunya semuanya ntar. Lebihkan. Kalau muka, lebihkan sedikit. Kaki, sampai mana kaki? Mata kaki, lebihkan. Tapi jangan sampai paha, kepanjangan. Lebihkan. Nah itu makna yang pertama. Yang makna yang kedua, panjangkan wudhumu itu apa maksudnya? Jaga selalu wudhumu. Apa maksudnya? Begitu engkau batal wudhumu, wudhu lagi. Kira-kira bisa nggak kita begitu? Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Ini orang yang kayak begini nanti di akhirat nih, bercahaya tubuhnya, dan Nabi mengenal dia melalui itu. Makanya seorang sahabat dulu, Bilal namanya, orang yang tidak pernah batal wudhunya. Tidak pernah batal itu maksudnya begitu batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Nah saya tanya sama kita, kira-kira nih, ini pertanyaan saya biasa aja, wudhu itu berat atau tidak? Pak, wudhu berat atau enggak? Ada yang bilang berat, ada yang enggak. Enggak, kondisi sekarang ini kira-kira berat atau enggak? Kan tinggal ke situ doang tuh. Enggak kan? Enggak. Kalau enggak berat, saya mau tanya lagi. Kira-kira habis sholat fardu kita, kemudian salam, assalamualaikum, batal wudhu kita. Belum sempat zikir, belum sempat doa lah, katakan begitu. Kira-kira nih, kita keluar wudhu, masuk lagi atau pulang? Ya elah, jawabannya sepakat amat. Katanya ringan, wudhu nggak berat. Iya, iya. Baik. Jadi apa yang disebutkan Nabi itu benar.
bahwa al-wudu la yuhafiz illa lil mu'min. Itu kalimat Nabi nggak sembarangan. Wudu itu kata Nabi tidak akan bisa dijaga kecuali oleh orang-orang beriman. Camkan itu. Selama kita belum bisa menjaga wudu, maka kita belum dikategorikan dengan hadis itu. Hadis sahih disebutkan Nabi nggak bisa dijaga wudu itu kecuali hanya orang-orang beriman. Ya, jadi jaga tuh maksudnya tuh, iya jaga wudunya, tapi bukan ditahan. Jangan salah paham. Mau ditahan, buang angin ditahan, buang air kecil ditahan supaya wudunya lama. Ah itu nggak benar. Bahkan dalam sholat pun nggak boleh menahan buang angin. Coba ya. Hati-hati nih. Dalam sholat kalau terasa perut kita mau buang angin, buang. Makruh hukumnya orang kalau lagi sholat menahan buang angin. Tanggung Ustaz, 1 rakaat lagi. Itulah masalahnya. Ya. Karena kita tuh udah malas, sudah ngulang lagi. Apalagi kalau sholat zuhur 4 rakaat, tinggal 1 rakaat, sampai melintir-melintir dia nahannya. Perut, aduh, lama bener deh imam nih. Sebentar dulu mau keluar nih. Ini, itu udah nggak khusyuk Pak, udah nggak khusyuk udah, betul tidak? Udah nggak khusyuk. Dan itulah yang membuat dia makruh, sholatnya, makruh dia. Ya, iya begitu. Jangan ditahan, lepas. Jadi gini, kalau kita lagi sholat berjamaah nih, tiba-tiba terasa mau batalkan. Nanti kita wudhu lagi, masuk lagi, ada lagi orang sholat berjamaah, kita ngikut 2 kali kita dapat pahala sholat berjamaah. Yang tadi kita sudah dapat pertama, dan bukan keinginan kita untuk membatalkan wudhu kita. Iya, Allah yang menentukan. 2 kali kita dapat pahala sholat berjamaah. Cuman malasnya ini. Ya. Dan biasanya orang kalau menjaga wudhu itu orangnya amanah. Terjaga, omongannya terjaga, perilakunya terjaga. Kenapa? Dia lagi wudhu. Makanya sering saya katakan, kalau mau ngapain aja, wudhu dulu. Termasuk mau olahraga, wudhu. Main tenis meja, wudhu. Biar nggak bohong. Ya minimal begitu. Iya, masuk dibilang out. Itu karena nggak wudhu. Iya. Orang wudhu itu terjaga ucapannya. Karena dia lagi kondisi berwudhu, maka wudhu lah. Ketika saat mendatangi istrimu, wudhu. Supaya apa? Setan nggak ikut campur. Dan kalau nggak pakai wudhu, nggak pakai bismillah, apalagi setan ikut-ikutan. Emang kita mau istri kita berdua dengan setan? Emang begitu? Udah nggak ada Ustaz, udah jarang sekarang. Walaupun jarang, kan masih pernah berarti. Baik, cuma yang mudah ada Allah. Jadi karena itu dari wudhu kita lah Nabi mengenal kita nanti di yaumil akhir. Siapkan wudhu kita. Ya. Artinya apa? Perbaiki cara wudhu. Itu paling utama. Karena sholat yang kita lakukan itu tergantung wudhunya. Wudhunya nggak benar, sholat nggak sah. Penting tuh. Bagaimana cara wudhu yang benar itu harus pertama kali. Dan kunci wudhu, kunci salat itu al-wudu miftahus salah. Wudhu itu kuncinya salat. Dan salat itu kunci dari semua ibadah yang kita lakukan. Maka hati-hati dengan wudhu. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada yang bertanya? Ya. Tadi kalau salah Ustaz tahu salat akhir yang terakhir salat zamir. Katanya salat sunat, salat yang bukan adalah salat tahajud. Bukankah salat witir yang salat disunatkan? Baik, jazakallah khairan. Dua-duanya sesungguhnya adalah ada hadis yang sangat kuat untuk perintahkan. Salat tahajud dan salat witir. Salat tahajud itu salat malamnya, witir itu penutupnya. Walaupun Nabi SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah, kekasihku kata Abu Hurairah mewasiatkan kepadaku yaitu Rasulullah untuk tidak pernah meninggalkan salat witir setiap malam. Tapi sesungguhnya salat tahajud pun sama. Kalau bisa jangan tinggalkan salat tahajud setiap malam dan tutup dengan witir. Tapi maka saya katakan salat sunnah
yang tidak pernah ditinggalkan Nabi itu, apapun kondisinya, ada dua. Kata para ulama. Apa itu? Satu, salat tahajud dengan witirnya. Yang kedua, salat qobliyah subuh. Nabi nggak pernah tinggalkan itu, apapun kondisi. Walaupun Nabi lagi musafir, Nabi tidak tinggalkan. Salat tahajud tentu saja dengan witir, dan yang kedua adalah salat qobliyah subuh. Jadi kalau bisa tuh yang tinggalkan tuh. Kalau yang lain sih berarti masih ditinggalkan. Karena kalau jama' itu kan tidak lagi baik qobliyah dan ba'diyah. Ya. Baik, gitu. Allahu a'lam bishawab. Begitu. Ada lagi? Enggak ada. Saya lagi boleh Pak? Ya. Kalau kita berziarah kubur, tadi kan Rasul ziarah kubur ke kuburan orang Baki ya. Rasul apakah cuma mengucapkan Assalamualaikum ziarah kubur, ataukah ikut lagi doa-doa yang berikutnya, seperti doa banyak Rasul kalau salah pernah mendoakan agar penghuni kubur yang di Baki itu diampunkan atau yang ditempatkan di dalam surga. Jazakallah khairan. Kalau dalam hadis ini penjelasannya bahwa Nabi hanya mengucapkan doa itu kepada orang-orang dalam kubur. Bahwa Nabi mengucapkan Assalamualaikum darul kubur, darul mu'minin qaumul mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dan kami akan tapi bolehkah untuk mendoakan mereka? Boleh. Tapi enggak mesti di kuburan, dari rumah juga kita bisa. Makanya ayat Allah dalam surah Al-Hasyr itu mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu bagian doa kita bagi orang-orang sudah meninggal juga. Wahai Allah, ampuni dosa-dosa saudara kami yang lebih dulu beriman daripada kami. Itu maksudnya mereka yang sudah duluan, yang sudah meninggal. Tapi apakah Nabi pernah mendoakan orang di kuburan? Nah, ini masih ikhtilaf nih. Saya juga belum tahu kalau ada. Tapi pernah ketika saya sampaikan waktu itu, ada seorang wanita penyapu masjid Marbot meninggal, dan Nabi tidak dikasih tahu dia meninggal. Lalu Nabi bertanya hari berikutnya, baru mereka kasih tahu. Akhirnya Nabi ke kuburan dia, dan Nabi salat gaib di situ dan berdoa di situ. Nah, ini nanti dari hadis ini banyak ikhtilaf para ulama. Ya, mungkin dari situlah sebagian kita menganggapnya bahwa di kuburan itu ya mendoakan orang yang sudah meninggal macam-macam begitu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Seperti itu. Baik, cukup ya. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.